Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengunjungi channel kami. Semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas subjek yang sangat menarik. Dari subjek ini kita melihat dari politik internasional, filsafat sejarah, eskatologi Islam, dan sejumlah ilmu yang berbeda. Kita harus mengikuti pergerakan sejarah karena topik ini adalah topik dari perang Ukraina menuju Pax Judaica. Pax Judaica merupakan fase ketiga dan terakhir sebelum Dajjal muncul dalam wujud manusia. Fase ini akan menjadikan Israel sebagai negara nomor 1 dunia tanpa uang tunai dan menjadikan emas sebagai mata uang serta mengeklaim sebagai negara khilafah. Kita kembali lagi ke topik dari perang Ukraina menuju Pax Judaica. Allah berfirman pada surat Al-Hadid ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, dan yang dohir, dan yang batin, dan Dia yang maha mengetahui segala sesuatu. Wal awalu, Dialah yang maha awal, dan karena itu Dia berada di awal sejarah. Wal akhiru, Dialah yang maha akhir, dan maka dari itu Dia berada di akhir sejarah. Dan jadi, filosofi sejarah kami itu adalah seperti di awal, jadi begitu pula di akhir. Kecuali ada dua jalan dari awal sampai akhir. Satu jalan adalah jalan kebenaran, jalan keadilan, jalan kedamaian, jalan nabi-nabi Allah, jalan ulama Allah, jalan orang soleh, dan yang lainnya adalah jalan kepalsuan, penindasan, ketidakbertuhanan, dan itu adalah jalan iblis, jalannya Dajjal, jalannya Ya'juj dan Ma'juj. Di sisi ini ada dua umat yang akan bertahan sampai akhir jalan, yaitu umat yang berasal dari Bani Israel, umat Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, dan dari umat itu ada perpecahan dengan satu bagian menjadi Kristen dan bagian lain menjadi Yahudi. Umat Kristen ini adalah umat Nasrani yang ada dalam Al-Quran. Mereka dikenal dengan bangsa Rum. Dalam surat Ar-Rum, umat ini dan umat Nabi Muhammad SAW, dua umat ini memiliki peran yang tetap di jalan menuju akhir sejarah. Kembali lagi, sekarang Ukraina dan Gunung Emas sedang diserang. Mereka memukul Rusia dengan setiap sanksi yang bisa mereka berikan. Tidak ada jalan lagi kecuali melarang impor minyak ke Eropa dari Rusia. Dari sanksi tersebut, Rusia mengatakan, jika Anda ingin membeli minyak dari kami, Anda harus membayarnya dengan rubel atau emas. Rusia telah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Amerika pada tahun 1974. Dan sekarang dunia sedang menyaksikan petro rubel. Rubel sekarang bertahan, bahkan meningkat, karena jika ada permintaan, nilai uang akan tetap stabil dan akan terus meningkat. Bukan cuma Rusia yang mengancam gunung emas tersebut. Cina merupakan importir minyak terbesar dunia dan Arab Saudi merupakan pengekspor minyak terbesar di dunia. Cina merupakan pelanggan terbesar Arab Saudi, melancarkan misinya untuk menyerang gunung emas beberapa tahun lalu sebelum perang Ukraina pecah. Cina membuat peraturan, kami akan membeli minyak Anda, tapi kami akan membayarnya dengan yuan. Kemudian, setelah transaksi itu selesai, kami akan menebus yuan Cina dengan emas. Jadi, kita tidak akan bertentangan dengan pasal-pasal perjanjian IMF yang melarang penggunaan emas sebagai mata uang. Arab Saudi telah menyadari apa yang belum disadari oleh negara lain. Arab Saudi menyadari bahwa Pax Americana akan tenggelam dan menyadari bahwa ada Pax Judaica yang akan meneruskannya.
Jadi, Arab Saudi tidak punya masalah dengan runtuhnya gunung emas. Jika gunung emas akan runtuh, artinya dolar Amerika Serikat akan runtuh, maka semua mata uang akan runtuh bersamanya. Jadi, jika dolar Amerika Serikat runtuh, warga Amerika Serikat akan kehilangan sebagian besar kekayaannya. Oleh sebab itu, dengan runtuhnya dolar Amerika Serikat akan menjadikan perang saudara di Amerika dan menjadikan beberapa orang terbunuh, termasuk orang yang sulit disentuh. Dengan runtuhnya uang kertas, kita sebagai negara penganut uang kertas dan IMF pasti akan terkena dampaknya. Akan tetapi, semoga tidak sampai terjadi perang saudara di negara kita tercinta ini. Semoga sebelum itu terjadi, rupiah baik-baikul sudah ditetapkan kembali di Indonesia, seperti yang dulu disahkan Bung Karno pada Undang-Undang Dasar Nomor 19 Tahun 1946. Semoga dengan konten ini membawa berkah bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.